Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Arini dari kelas Biologi B semester 5. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar sistem reproduksi pada pria. Nah, yang pertama yaitu pertanyaannya, apa saja hormon-hormon yang berfungsi pada sistem reproduksi pada pria? Nah, jawabannya yaitu yang pertama, hormon perangsang folikel. Hormon perangsang folikel itu berfungsi menghasilkan sperma. Dan yang kedua yaitu luteinizing hormon. Luteinizing hormon itu hormon yang dilepaskan melalui darah, kemudian dari darah dialirkan lagi kepada hormon testosteron. Nah, dan yang ketiga yaitu hormon testosteron. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana proses spermatogenesis itu terjadi. Nah, jawabannya proses spermatogenesis itu ada 3 proses. Yang pertama yaitu spermatogonium, yang kedua spermatosit primer, dan yang ketiga yaitu spermatosit sekunder dan spermatid kemudian ke spermatozoa. Nah, proses-proses itu pada proses pertama yaitu pada proses spermatogonium memiliki 23 pasang kromosom. Nah, proses ini merupakan proses awal yang melepaskan hormon atau mengalami mitosis kemudian menjadi spermatosit primer. Nah, proses selanjutnya yaitu spermatosit primer. Pada spermatosit primer ini kemudian mengalami pembelahan satu yang dinamakan yaitu yang kita maksud saja meiosis 1. Nah, pada meiosis 1 ini kemudian berubah menjadi spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini mempunyai 23 kromosom, tidak berpasangan. Dan kemudian mendapatkan hasil yaitu spermatid. Pada proses spermatid ini juga tidak memiliki berpasangan kromosom sama seperti pada proses sebelumnya. Dan kemudian menjadi spermatozoa. Pada proses spermatozoa ini memiliki 23 kromosom. Nah, dan kemudian dari 23 kromosom ini sudah terbentuk. Nah, setelah sudah terbentuk akan disimpan ke tempat sperma sementara. Nah, spermatogenesis ini menghasilkan 4 spermatozoa. Nah, itu tuh bisa dikeluarkan pada saat tempat penampungan dari sperma itu tidak tertampung lagi. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kualitas dari sperma. Nah, cara menjaga kualitas dari sperma yaitu yang pertama, lakukan olahraga dengan secara teratur, tidur dengan waktu yang cukup, makan makanan yang bergizi, seperti makan sayur, makan buah, kemudian hindari minuman berkafein dan alkohol, dan yang terakhir yaitu vitamin C-nya harus tercukupi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana alur pengeluaran semen? Pertama yaitu dimulai dari stimulus virtual atau rangsangan. Nah, pada tahap ini akan keluar atau yang disebut praejakulasi. Pada proses ini cairan yang tidak mengandung sperma itu keluar. Setelah itu masuk ke dalam ejakulasi. Pada proses ejakulasi ini, pada fase itu cairan semen akan keluar. Nah, akan keluar secara kontraksi ritmik. Pada umumnya, cairan semen yang keluar itu keluar paling banyak pada saat kontraksi pertama dan kedua dengan volume yang bervariasi antara 1 sampai 10 mm. Nah, berikutnya soal yang terakhir yaitu apa saja gangguan pada sistem reproduksi pada pria. Gangguan pada sistem reproduksi pada pria itu yang pertama yaitu ada epididymitis. Epididymitis itu terjadi akibat peradangan. Nah, kemudian orchitis. Orchitis itu peradangan testis akibat bakteri ataupun virus. Kemudian ada gangguan prostat, gangguan hipogoniadisme, dan masalah pada penis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.